Kasus Ghislaine Maxwell menurut para penyelidik federal, ini tuh bukan sekedar cerita tentang seorang kaki tangan biasa. Bukan. Ini adalah anatomi, sebuah bedah mendalam dari sebuah operasi kriminal yang super terorganisir. Jadi, mari kita bongkar bareng-bareng gimana operasi ini dirancang, dijalankan, dan akhirnya dibuktikan. Semuanya berdasarkan bukti kunci langsung dari ruang sidang. Oke, biar kita jelas dari awal ya, sumber kita ini krusial banget. Semua yang akan kita bahas di sini datangnya langsung dari kesaksian seorang agent spesial FBI di hadapan Dewan Juri. Jadi ini bukan spekulasi, bukan gosip. Ini adalah fakta-fakta yang diungkapkan di bawah sumpah. Inilah fondasi dari semua yang akan kita lihat. Nah, kutipan ini langsung menusuk ke jantung persoalannya. Dari awal, Maxwell itu nggak dilihat sebagai pembantu. Coba deh perhatikan istilah yang dipakai FBI, manajer operasional. Ini penting banget. Istilah ini nunjukin adanya perencanaan, kontrol, dan otoritas. Dialah mesin yang memastikan operasi kejahatan ini terus berjalan lancar. Oke, jadi begini peta perjalanan kita. Kita akan ikuti alur investigasinya. Pertama, kita lihat perannya sebagai sang arsitek operasional. Kedua, kita jelajahi geografi eksploitasi. Ketiga, kita bedah skenario sang predator. Keempat, kita dalami anatomi grooming. Dan terakhir, yang paling penting, kita lihat bukti-bukti penguat yang mengunci semua ini. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, sang arsitek operasional. Di sini kita akan dalami kenapa perannya itu jauh lebih besar dari sekedar kaki tangan, seperti yang didefinisikan oleh para penyelidik. Coba lihat profilnya, kelihatannya menterengkan, lulusan Oxford, warga negara di 3 negara, dari keluarga elit. Tapi menurut penyelidik, ini semua bukan cuma biodata. Ini adalah senjatanya. Latar belakangnya yang prestisius ini jadi semacam topeng legitimasi sosial yang dia pakai untuk mendapatkan kepercayaan dari para korban dan keluarga mereka. Dan disinilah kekuasaannya jadi sangat nyata. Bayangin deh, Maxwell itu pegang kendali mutlak atas semua properti Epstein, termasuk siapa yang direkrut dan siapa yang dipecah. Dengan mengontrol semua staf dan operasional rumah, dia secara sistematis menciptakan sebuah lingkungan yang kedap, semacam zona aman bagi para pelaku, di mana kejahatan bisa terjadi tanpa ada yang berani buka suara. Oke, sekarang kita pindah ke lokasinya. Ini bagian kedua, geografi eksploitasi. Para penyelidik menemukan kalau properti-properti mewah ini bukan sekedar rumah loh, mereka dirancang khusus sebagai panggung untuk kejahatan. Ada 3 lokasi utama yang jadi pusat operasinya. Sebuah townhouse mewah di Manhattan, properti tepi pantai di Palm Beach, dan sebuah peternakan raksasa yang terpencil banget di New Mexico. Polanya kelihatan jelas kan? Setiap lokasi menawarkan satu hal yang sama, privasi absolut. Semuanya dirancang untuk menyembunyikan apa yang terjadi di dalam dari dunia luar. Nah, ini dia kata kuncinya. Bagi para penyelidik, ini bukan kejahatan yang terjadi gitu aja. Mereka menemukan apa yang mereka sebut sebagai cetak biru kriminal yang direncanakan. Artinya apa? Artinya ada metode, ada sistem yang diulang-ulang di setiap lokasi. Ini bukti adanya niat dan perencanaan yang sangat matang. Dan inilah bukti fisik dari cetak biru itu. Coba lihat, di properti New York, Florida, dan New Mexico ditemukan ruang pijat yang identik. Desain yang sama persis di 3 negara bagian yang berbeda ini jelas bukan kebetulan. Ini adalah bukti adanya modus operandi yang standar, sebuah sistem yang dirancang untuk memfasilitasi pelecehan dengan kedok pijat. Kita masuk ke bagian ketiga, skenario sang predator. Sekarang kita akan melihat bagaimana cara mereka beroperasi dengan mengikuti jejak satu orang korban dari tahun 1994 sampai 1998. Ini bakal menunjukkan betapa sabar dan terhitungnya proses mereka. Lini masa ini nunjukin dengan gamblang nih, ini bukan satu insiden tunggal. Ini adalah sebuah kampanye eksploitasi jangka panjang. Dimulai saat korban masih berusia 13 tahun, terus berlanjut selama 4 tahun, dan berpindah-pindah lokasi dari Florida ke New York. Ini memperlihatkan tingkat perencanaan dan kontrol yang jujur aja mengerikan. Dan di mana semua ini berawal? Di tempat yang seharusnya paling aman untuk anak-anak, sebuah perkemahan seni. Epstein, sebagai donatur besar, memakai statusnya itu untuk membangun citra baik dan mendapatkan akses. Status filantropisnya jadi kedok untuk memulai proses rekrutmen predator. Langkah pertama yang sangat diperhitungkan. Lanjut ke bagian 4, anatomi grooming. Para penyelidik nggak melihat semua ini sebagai kejadian acak.
Mereka mengidentifikasinya sebagai sebuah pola predator yang terdefinisi secara profesional, sebuah contoh textbook dari apa yang disebut grooming. Ini dia definisi resmi yang dipakai FBI. Grooming itu pada dasarnya adalah pola rekrutmen predator. Tujuannya adalah untuk meruntuhkan pertahanan seorang anak dan keluarganya dengan cara mengeksploitasi kelemahan mereka. Jadi, ini permainan psikologis, bukan kekerasan fisik di awal, yang tujuannya untuk mendapatkan kontrol penuh. Dan begini cara kerjanya di kasus ini. Pertama, mereka mengeksploitasi kerentanan. Si korban baru aja kehilangan ayahnya dan keluarganya lagi susah secara finansial. Kedua, mereka menciptakan utang budi, menawarkan bantuan uang, beasiswa, janji-janji manis. Dan ketiga, nah ini peran krusial Maxwell. Dia memposisikan diri sebagai kakak perempuan yang keren, yang tugasnya adalah menormalkan hal-hal yang salah sampai batasan-batasan itu terasa kabur. Oke, bagian kelima dan terakhir, bukti-bukti penguat. Tentu aja kasus kayak gini nggak bisa cuma bergantung pada kesaksian. Penyelidik harus menemukan bukti fisik dan data keras yang bisa memvalidasi setiap kata dari korban. Dan inilah dia, mungkin salah satu bukti paling telak, log penerbangan pribadi. Data hitam di atas putih ini membuktikan kalau korban, saat masih di bawah umur, diterbangkan melintasi batas negara bagian, berkali-kali bersama Epstein dan Maxwell. Secara hukum, ini bukti kejahatan federal yang sangat sulit untuk dibantah. Biar nggak ada keraguan sedikit pun, ini kutipan langsung dari transkrip Dewan Juri. Agen FBI mengonfirmasi di bawah sumpah kalau log penerbangan ini asli dan nunjukin Maxwell ada di penerbangan itu bareng korban. Ini cara penyelidik membangun rantai bukti yang nggak bisa dipatahkan. Bukti fisik lain datang dari penggeledahan di Palm Beach tahun 2005. Penyelidik menemukan meja pijat yang deskripsinya persis sama dengan cerita korban. Mereka juga menemukan sebuah foto korban yang ditandatangani. Bagi para profiler kriminal, ini bukan sekedar foto loh, ini adalah sebuah trofi, cara seorang predator mendokumentasikan dan mengenang kejahatan mereka. Jadi pada akhirnya semua kepingan puzzle-nya itu pas. Kesaksian korban nyambung dengan pernyataan para staf, dan keduanya didukung oleh data logistik yang dingin dan objektif, seperti log penerbangan dan temuan penggeledahan. Konsistensi total inilah yang mengunci kesimpulan para penyelidik, Ghislaine Maxwell adalah arsitek operasional dari kejahatan ini. Kita sudah membedah bagaimana operasi kriminal ini dijalankan, mekanismenya, cetak birunya, dan buktinya. Tapi ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang lebih besar dan lebih mengganggu. Dengan memakai topeng kekayaan, status sosial, dan manipulasi psikologis, sebuah perusahaan kriminal ternyata bisa beroperasi selama bertahun-tahun di depan mata kita semua. Jadi pertanyaannya bukan lagi hanya tentang mereka, tapi tentang kita. Bagaimana sebuah perusahaan kriminal dapat beroperasi secara terang-terangan?